Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, melalui renungan dan doa malam. Saya terus berharap dan berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kiranya terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, tetap bersuka cita, dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah yang adalah Allah kami yang hidup, yang adalah Immanuel beserta dengan kami. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada saat ini, di malam ini, kami akan beristirahat. Itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada bagi kami ketika kami tidur malam ini. Karena itu kiranya firman-Mu meneguhkan iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami sedia mendengarkan suara-Mu melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai 22 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kali mendengar ungkapan, rumahku adalah istanaku, yang artinya bahwa tidak ada tempat yang paling nyaman selain saat berada di rumah sendiri. Rumahku istanaku ini mau mengingatkan bahwa orang akan merasa aman ketika ada di kediamannya, di tempat tinggalnya sendiri. Ungkapan rumahku istanaku itu bukanlah diukur dari bentuk fisik sebuah rumah. Entah itu rumah berukuran besar atau kecil, entahkah itu rumah mewah atau sederhana, entahkah rumah itu berada di kawasan elit atau berada di perkampungan, itu tidaklah berpengaruh. Karena yang paling nyaman adalah ketika ada di rumah sendiri. Rasa nyaman, tentram, tenang, dan damai sangat dipengaruhi oleh faktor internal dalam rumah itu. Mungkin saja rumah itu kecil dan sederhana, tapi bila setiap penghuni rumah itu atau masing-masing anggota keluarga senantiasa mempraktekkan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau anggota keluarga itu hidup dalam kasih yang saling menguatkan, saling menopang, dan saling menghargai, pasti akan memiliki suasana yang aman, yang berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Dan itulah tempat kediaman orang bijak. Orang bijak menurut kitab Amsal adalah orang yang mau belajar, orang yang mau diajar, bahkan orang yang mau menerima teguran. Orang yang bertumbuh di dalam hikmat, nasihat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Orang yang menjauhi kejahatan, itulah orang bijak. Atau dengan kata lain, orang bijak adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup benar, dan orang yang hidup setia melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang bijak. Karena saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan,
dan mempraktekkan firman, bisa dipastikan bahwa di dalam kediaman orang bijak ada buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sebagaimana yang ditulis dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23. Saudaraku, kesimpulannya, di dalam kediaman orang bijak senantiasa ada berkat yang berkelimpahan sebagai dampak ketaatannya melakukan kebenaran firman Tuhan. Kata harta yang indah berbicara tentang berkat, sedangkan kata minyak berbicara tentang pengurapan Tuhan. Karena dalam kediaman orang bijak ada kebenaran, maka ada jaminan perlindungan dan pembelaan dari Tuhan bagi orang bijak, sehingga hari-hari hidup orang bijak, orang yang takut akan Tuhan, penuh dengan kemenangan dan sukacita. Kenyamanan dan keamanan ada di kediaman orang benar, karena Tuhan ada di antara mereka. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Amsal 12 ayatnya yang ke-7. Karena itu saudara, kejarlah kasih, kejarlah kebenaran, dan hiduplah bijaksana. Hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang baik yang sangat mengasihi kami. Kami selalu yakin bahwa firman-Mu terus menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahkan mengokohkan keyakinan kami kepada Tuhan. Untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi orang yang bijak, orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu meteraikanlah firman-Mu di hati dan pikiran kami, untuk senantiasa menginspirasi kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di malam ini Tuhan berdoa kami kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka yang dalam keadaan lemah, tidak berdaya karena pergumulan hidup. Mereka yang kehilangan semangat dan keyakinan yang pasti kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Jenguklah hati mereka yang putus asa. Bahkan kuatkanlah mereka yang kehilangan rasa percaya diri dan semangat untuk mengikuti Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja. Bahkan mereka yang sakit saat ini, atau ada anggota keluarga mereka yang sakit di rumah atau juga di rumah sakit, kami percaya Engkau tabib yang ajaib yang dapat menyembuhkan mereka. Dan kami yakin berkat Tuhan ada bagi kami semua dimanapun berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Kami percaya pembentengan pemagaran Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan menjadi bagian kami malam ini, sehingga ada hari esok yang boleh kami nikmati lagi. Dan semua hanyalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa. Dalam nama Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah doa dan renungan kita di malam ini. Saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dapat terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan nonton video saya, juga tekan tanda subscribe, like, dan berikanlah komentar yang membangun agar supaya Tuhan dipermuliakan melalui kebenaran firman Tuhan lewat media sosial YouTube. Tuhan memberkati. Amin.